Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin ya review Hikaru no Go, kali ini yang episode 4-nya gitu. Jadi mungkin seperti biasa nanti ada bagian-bagian yang saya mungkin pause, saya mundurin atau saya majuin gitu, dan saya akan mencoba menjelaskannya hal-hal yang berhubungan dengan Igo Go Badokuto Uechi gitu ya. Jadi nanti mungkin di pertengahan mungkin akan saya pause dan saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal gitu yang menurut saya menarik, atau mungkin ada bagian-bagian yang teman kurang mengerti karena berhubungan dengan Igo. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, ini kayak bercahaya ya, padahal sih enggak lah. Nggak ada batu yang bikin sengaja bercahaya gitu, bikin taruh bercahaya. Ya, itu pertama kalinya Hikaru coba jalan dengan jepit batu antara jari telunjuk sama jari tengah. Ya, episode 4. Dia ngelangkah sendiri, kaget sendiri. Dikiranya si Sai-nya yang rasukin Hikaru. Terus dia lari. Ya, ini jangan dilakukan ya. Jadi tahu-tahu menghentikan permainan, terus tiba-tiba keluar. Ya itu nggak sopan sih. Ya tapi memang kalau di sini ya situasinya orang Hikaru ya dia shock kan, tahu-tahu bisa melangkah seperti itu. Ya dia pikir bukan kemauannya dia gitu. Padahal emang dia sendiri yang jalan kan. Cuma dipikirnya dia kerasukan si Sai. Ya tahu-tahu keluar. Cuman ya kalau misalkan kalian main, misalkan memang kalah, ya jangan pernah lakuin itu. Tahu-tahu berantakin papan gitu, terus tiba-tiba keluar ya, itu batunya pada jatuh kan, pecah gitu, sayang juga. Kayak jadi seperti itu. 一体どうしたんでしょうか。私が無理やり連れてきたのがいけなかったんでしょうか。彼どうです。石の流れに歪みがなく、火の打ちどころがない、プロのお手本のようだ。では序盤の数手を見た限りではそう言えるというだけだ。気力は何とも言えないな。 Ya, si Toya Meijin-nya nggak bisa membaca kekuatannya Hikaru karena baru beberapa langkah, dan memang langkah-langkahnya squad pro. いや、最後の一手だけは異彩を放っていた。握手といえば握手に見える。しかし。 Oke, di sini saya ingin menjelaskan hal yang menarik di sini. Jadi di sini Toya Meijin-nya kan ngomong ya, langkah Hikaru terakhir tadi, kalau dibilang jelek, ya terlihat memang jelek. Gitu. Ini yang menarik adalah, jadi ini langkah terakhirnya Hikaru ini ya. Oke, kita mundurin dikit. Nah, Hikaru di sini kan tahu dia jalan. Oke, ya di situ dikira saya ngerasukin dia, jadi dia bisa jalan dengan gaya tangan seperti itu. Nah, di sini yang saya ingin perlihatkan. Oke, jadi kalau Toya Meijin bilang langkah terakhirnya Hikaru ini, dia ngomong ya kan, kalau dibilang jelek sih kelihatan jelek gitu. Jadi menurut Toya Meijin ini kan tadi kan si Ogata-nya kan nanya, si Hikaru gimana gitu kan, karena baru berapa langkah, terus si Toya Meijin-nya ngomong langkah-langkah awalnya sih sempurna, udah kayak pemain profesional gitu. Terus dia ngomong langkah terakhirnya aja yang kalau dibilang jelek sih kelihatan jelek ya. Dia dalam hati ngomong gitu, dia nggak ngomong ke gitu ke Ogata-nya. Kalau dibilang terakhir, langkah terakhir ya emang dibilang jelek ya memang jelek gitu. Jadi Toya Meijin ini kalau di animenya dia bilang ya, di komiknya juga sama, dia bilang ini langkah terakhirnya Hikaru dianggapnya jelek gitu. Nah, pada faktanya, ini fakta lucunya adalah, jadi semenjak ada AI, kayak teman-teman tahu yang mengikuti perkembangan Igo, jadi sekarang kan zamannya AI gitu. Ada yang mencoba gitu. Dan dibilang ya langkah Hikaru ini bukan langkah buruk, ini emang langkah the best gitu, langkah bagusnya gitu. Ya ini memang lucunya di situ. Jadi memang ada yang sejak zaman AI ada juga yang review-review game-game yang di Hikaru no Go ini, dan ternyata ini bukan langkahnya jelek, ini langkah yang bener-bener bagus justru. Jadi gitu. Ya menariknya di situ.
Oke, jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Oke, terus dibilang belum mengetahui bakatnya kok cuma sampai situ ini. それよりいや最後の一手だけは異彩 Ya を dibilang langkah terakhir yang menonjol gitu. 握手といえ Ya, ば握手 dibilang に見え kalau る jelek ya dibilang terlihat jelek. Padahal ternyata kalau zaman sekarang dilihat ya itu sebenarnya bagus. 俺の体乗っ取ったろ。俺の心の中だけじゃなくて体にまで入り込みやがって。あんな打ち方俺にできるわけねえだろ。違います。体に入り込むなんて私にはできませんよ。じゃあ俺が打ったっていうのかよ。そうですよ。嘘つけ。 Dikira ini Hikaru そこ sisa の yang 石で打ってみてくださ kerasukin. い。指をこう。よし、こうか。はい。よっしゃ Mental. でもあれは光が打ったんですよ。 Oke, ini saya punya cerita lucu sedikit di sini. Jadi pada masa itu nih kan di sini kan Hikaru nyoba pakai batu kan ya karena di sekitar situ saat itu tidak ada batu Igo gitu. Saya punya cerita sedikit di sini. Pada waktu itu dulu juga zaman-zaman Hikaru no Go lagi booming gitu. Banyak juga yang mencoba melakukan hal ini gitu loh, ke batu gitu. Jadi coba ngikut-ngikutin gitu ya. Mungkin penasaran gitu ya, mungkin bagi-bagi yang nggak punya belum punya batu gitu pengen coba-coba pakai masih batu Igo gitu, pakai batu biasa akhirnya gitu ya. Ini sekedar cerita unik aja, lucu gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah melakukannya gitu. Oke. Ya. Terus ya ternyata Hikarunya nggak bisa, ternyata malah mencolot. でもあれは光が打ったんですよ。打った場所も私の指示と違います。うまいこと言って隙を見て俺の体を乗っ取るつもりだな。 知り Ya, mungkin tadi ada sedikit salah terjemahan. Jadi sayanya tuh ngomong tadi sebetulnya itu langkahnya kamu loh, itu langkah Hikaru loh gitu, bukan langkahnya si Sai gitu, bukan saya yang ngejalanin. Posisi yang disebutin saya sama Hikaru juga beda gitu. Jadi makanya si Toyamaji-nya kalau di animenya ini atau di ceritanya ini ngomong langkah Hikaru yang terakhir tuh kayak langkah yang jelek gitu, kelihatan jelek ya. Padahal sudah cerita tadi sebenarnya itu langkah yang bagus banget ternyata gitu. Terus cuma sih saya di sini negasin kalau itu Hikaru aja naruh batunya di tempat yang beda dengan petunjuknya Sai gitu. ません。もう勝手にそう思ってなさい。でも光、あれはまさしくあなたの一手でしたよ。あなたも語を少し覚えて自分からここに打ちたいとか思うようになってきたんですよ。きっとね。よっと。それにしても東野名人の打ち方かっこよかったよな。 Ya keren. どう Tapi やらあ ya の人 sebenarnya か nggak らず bercahaya っと juga 教 sih. わってきたんだな。石もつかめねえ俺とはすげえさ。光、もう一回、ほら。小石。 Disuruh coba lagi. もういいってどうせできねえんだから。光あかり今光んち寄ってきたんだよ。こんな時間までどこに行ってたの？碁打ってた。碁？また？光って最近碁にハマってるの？ハマってなんかねえよあんなもん。そう。これあお姉ちゃんの中学で創立祭があるんだって。行こ Diajakin ke Matsuri, う。なんで？ ke festival sekolah. 人がせっかくたこ焼きおごってあげようって言ってんのに。いいって今度の日曜日ハゼ中の門の前で2時くらいに。行かねえって。光る。さて帰ってラーメンでも食うか。もう2時にハゼ中の門の前だからね。言っておあげなさいよ。 Ini mukanya Hikaru 女と二人でそんなとこ kesipu-sipu 行っ gitu た merah. らみんなの笑いもんだぜ。あの子、 Malu-malu. 光のこと好きだったりして。ああ何言ってんだてめえ。
野郎来ねえじゃねえか。 Akhirnya nggak datang. Hikaru yang tadi bilang nggak datang, akhirnya datang. Akhirnya nggak nungguin. まあそんなようなもんだけど、そんなことよりさ、俺は金持ってきてないんだよ。ほら、たこ焼き買ってきたよ。うまそう。あれも食いてえな。光る、あそこ。あ、ほら、5やってますよ。行きましょうよ。ねねね。ちょっと覗くだけだぞ。では中級の問題です。3手まで示してください。まず黒がつけだろ。で白がこ。ではこっちに打ったら。ああ、そうかそうか。いやいや、なかなか難しいもんだ。光る、この本は？東野名人戦詰碁集？詰碁の正解者に景品であげるんだよ。よかったらやってみる？光る、欲しい欲しい。わかったわかった。どうぞ。どうも。 Nah, jadi saya ingin coba menjelaskan sedikit. Jadi ini yang di sini si Tsutsui ini, jadi ini namanya Tsutsui. Jadi dia sedang membuka stand Igo di acara festival sekolahnya. Jadi dia akan ngasih soal-soal gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang mungkin yang suka catur juga banyak juga yang ngasih kayak gini kan. Kadang ada juga gitu di jalan apa di mana dia ngasih soal-soal. Silakan bisa kalau di catur silakan skakmat dalam beberapa langkah. Nanti yang bener dapat duit atau dapat hadiah atau dapat apa gitu ya. Jadi di sini sama juga, cuman ini tentang ego gitu. Jadi silakan mecahkan soal ini gitu. Silakan matiin atau hidupin, biasanya soal-soal Sumego seperti itu. Silakan hidupin grup suatu batu atau ya matiin gitu. Terus yang benar nanti dikasih hadiah gitu. Di sini ceritanya seperti itu. Nah, sekarang Hikaru lagi mau coba gitu karena sisanya kan dia tertarik sama buku Igo-nya Toya Meijin itu. 何年生？小学生6年。じゃあ簡単なのから言ってみようか。はい。 Ya, ini soal yang paling mudah ya termasuk. これなら Dia 俺にも ngilangin できるかも。 matanya di 黙っ tengah. てて。はい。 Ya, dia taruh tengah, ngilangin matanya dulu. Ya. Terakhir dia tusuk matanya di tengah, biar matanya hilang. おお、偉い偉い。合ってる合ってる。はい、景品。ポケットティッシュ？もっと難しいのやってよ。もっと難しいの？大丈夫？サイ、頼むよ。はい。じゃあ有段者の問題だ。これは僕でも手こずるかな。3手まで示して。合ってる。早い。即答したぞ。 Oke, saya akan mencoba menjelaskannya sedikit di sini situasinya. Jadi di sini soalnya adalah bagaimana cara hitam mematikan putih gitu. Jadi ini putih di sini kan sedang dikepung hitam. Nah ini sebenarnya di sini sudah selesai. Sayangnya kita nggak diperlihatkan bentuk Sumego awalnya seperti apa gitu ya. Nah jadi di sini posisi seperti ini putih sudah mati gitu. Memang kelihatannya ya kalau teman-teman lihat kalau putih taruh sini kan dua ini mati kan ya. Tapi kalau putih makan dua ini, hitam pun tinggal satu maju sini ya. Putih blok di sini pun hitam dari sini. Semua mati. Gitu. Nah, kalau misalkan putih dari sini duluan, ya hitam tinggal lompat ke sini. Ya. Putih kan nggak usah di sini langsung makan gitu. Paling makan ini dulu, ya sudah. Ini pun tinggal nyambung ke temannya gitu. Jadi di sini putih nggak bisa bikin dua mata gitu. Biarpun ini nextnya, saya yakin ini jalannya adalah putih gitu. Ya, putih mau jalan kemana pun ke sini pun ya hitam tinggal sini. Gitu. Ini makan pun hitam tinggal maju di sini dan ini nggak jadi mata gitu. Jadi di sini ya sekalipun dua hitam ini mati gitu ya, tinggal makan sini putihnya. Memang putih nggak bisa bikin dua mata di sini gitu ya. Jadi ini Sumegonya berhasil dipecahkan oleh ya Hikaru. Lebih tepatnya saya lah. Saya yang bantu jawab. 詰碁集がもらえる一番難しいのやってよ。 Nah, dia pengen dapat 一番 soal 難しい yang っ dapat buku. て。じゃあこんなの解けたら東野明レベルだよ。どうやアキラ？俺知ってる。そんなにすごいのあいつ。 Nah, も Hikaru う belum プロ試 tahu 験にも受かるんじゃない Akira か sehebat apa. な。大人相手に指導語みたいなこともやってるらしいよ。その東野明なら
この問題も解けるかもしれない。さ、どうぞ。 Ya, jadi 第一手が鍵だよ。 tadi si Susunya ngomong, jadi si Akira ini dia bahkan sudah memberikan si Dogo tuh yang kayak tutorial ke orang yang bahkan lebih dewasa, lebih tua gitu ya. Nah ini si Susunya memberikan soal yang kira-kira yang memang levelnya tinggi, yang kalau Akira pasti bisa mecahin gitu ya. Oke. Si Hikarunya juga penasaran. Ya, sayangnya soalnya nggak penuh sih ya. 1手目はここだろ。何をする Pakai んだ。 permen karet. 囲碁なんて新規くせえ。何が東谷明だ。あんなやつ俺に負けた最低野郎だ。将棋の方が100倍面白いぜ。 Ya kalau shogi teman-teman mungkin ada yang kalau ada yang belum tahu ya, shogi itu kayak sejenis catur ya, catur Jepang gitu. Ya catur Jepang sebenarnya lebih mirip ke shogi daripada ke Igo gitu. Karena cara mainnya jauh lebih mirip. Shogi itu lebih mirip dengan cara main catur biasa, chess gitu. Dia dulu satu klub Igo sama Akira Toya. 囲碁部を作るってのはどうなったんだよ。メンバー集め必死だったよな。条件次第で出てやってもいいんだぜ。囲碁部？うちの学校には囲碁部がないんだよ。3人揃えて団体戦に参加できれば学校が部として認めてくれるんだ。俺の腕は知ってるだろ。お前の1000倍は強いぜ。 5番にガムを押し付けるようなやつに助けてもらう気はないね。よく言うぜ。この間大会に出てくれって頭下げに来たのは誰だよ。景品だ。これ持ってさっさとあっち行けよ。東谷名人戦詰碁集。 Sayang banget ya sobek-sobek. 俺は囲碁と東谷明が大嫌いなんだ。 Ya biasanya kalau pemain top dia bikin buku juga gitu, dan itu bukunya tentu aja sangat laku gitu. 訳を言えだと俺に指図するってのか。おい小僧、あんまり調子に乗るんじゃねえぜ。いい度胸だ。よく見てろ。どっちだ。当てたらなんだって話してやるぜ。その代わり外したら詫びを入れるまでボコボコにしてやる。つまらないことを言うなから。君もう帰るんだ。覚悟もなしに人をなめたセリフ吐きやがって。光る、やめた方がいいです。あの者には勝負強さを感じる。勝負なら囲碁になさい。そうすれば私が勝ってみせます。お前が勝つ保証なんかないじゃないか。こいつが勝負強いだって。じゃあ俺だって光る、こっちだ。光る。 Ya, tebak-tebakan batu igonya di tangan kiri atau kanan gitu. Dibuka nggak ada. お前の度胸は認めてやるよ。 Di satunya juga nggak ada juga. 肩お前。 こんな手に引っかかれた。 Ya dimasukin ke ini bajunya pakaiannya. Itu trik-trik pesulap tuh banyak banget begitu, beneran. お前に習うくらいなら一生将棋なんか覚えるもんか。やめろ二人とも。どうやら勝ったって。どうせ今みたいにインチキしたんだろ。じゃなきゃどうやが本気じゃなかったんだ。お前なんかどうせ囲碁から逃げて将棋に行ったんだろ。そいつを離せ。そこまで言うのならこそ俺の実力を見せてやる。 Nah ini tulisannya shogi. Kipasnya ini tulisannya shogi. その代わりお前が負けたら冬のプールにでも飛び込みやがれ。Ya taruhan. サイ
Kalau Hikaru kalah suruh nyemplung ke kolam renang di musim dingin. Kalau Kaga yang kalah dia dengerin kata-kata Kaga. Dengerin kata-kata Hikaru. 15-4 生意気な口は勝ってからにしろよ。 Ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya di episode sebelumnya gitu ya. Jadi memang kalau pertama kali orang yang menaruh batunya yang seperti Hikaru ini, jadi yang biasa main Igo itu, biasa main Igo offline, tentunya yang biasa main di atas papan, ya tentunya langsung enggak. Cara mainnya kan begitu tuh. Cara naruh batunya sih lebih tepatnya. 勝ってからにしろ。こんなやつに俺の気持ちが分かってたまるか。こんなやつに。鉄夫、おい鉄夫、なぜ一度もあの子に勝てないんだ。東谷明だよ。おかげでお前はいつもナンバー2だ。2つも年上のくせに情けなくないのか。そりゃ勝ちたいよ。けど東野は今日こそ勝て。勝てないうちは家には入れん。 Nah, si akhirnya dengar しょう juga. がねえよ。強いやつは強いんだから。 Si Kaganya dipaksa bapaknya レベルの違う biar menang dari Akira. 紛れもなくナンバーワンだぜ。でもな、いつか俺様がお前を追い抜いてナンバーワンになってやる。覚悟しとけよ。よし、始めようぜ。僕、負けよう。 Ya, Akiranya malah ngomong dia mau ngalah aja nggak gitu. Ya karena dia dengar katanya percakapan Kaga sama bapaknya, dia dipaksa bapaknya suruh menang gitu cuy. Akhirnya malah ngomong mau nggak biar aku kalah aja gitu. Ya Kaganya jadi kesal kan kalau kayak gitu. Kaganya sendiri pengennya ya bertarung adil gitu. Terus menang ya menang, kalah ya kalah. Dan akhirnya malah dia mau dikasih kalah aja nggak gitu. Ya dianya jadi kayak harga dirinya mungkin ya, jadi kayak kesinggung gitu lah. Oke, ini saya tertarik dengan game-game di sebelahnya. Ya ini sih kelihatan banget sih dari susunannya ini asal taruh batu sih. Ya kelihatan. Cuman ya di sini mungkin kalau awal-awal ya cuman di game Akira sama Kaga ini aja yang mungkin untuk openingnya ya sesuai gitu toh. Mungkin yang lebih baik gitu lah ya. Yang lain-lain ini ya susunan batunya ya udah kelihatan berantakan banget ya, asal naruh batu aja gitu biar kelihatan ada gambar aja mungkin. Ya ini udah Yose ya, ini maksudnya Yose itu jadi udah ending game, tinggal nutup yang sisa-sisa aja. Jadi ini wilayah hitam ini 3 batu hitam mati, ini juga jadi wilayah hitam. Ini wilayah putih di sini, ya putih juga ada di sini, di tengah sedikit dan di pinggir juga ada, sama di atas ini juga putih gitu ya. Ya ini hitam juga gitu, dan hitam beberapa di sini. Ya jadi plus putih pun dapat bonus poin gitu ya. 5,5 kalau di Hikaru no Go ini. 終局してみればゴミを入れて一目半で俺の勝ち。 Ya menang 1,5 poin やってられるか。 si Kaganya. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan hal yang menarik. Jadi teman-teman perhatikan ini ya, bentuk ini ya, perhatikan baik-baik. Saya akan coba mundurin sedikit videonya. Oke, dari sini ya teman-teman coba perhatikan. Ini next yang jalan kan putih ya. Terus putihnya, kalau tadi teman-teman ingat, kalau teman-teman jadi putih deh gitu. Di sini ada langkah yang bagus buat putih adalah putih harusnya cut di sini. Kalau putih cut di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5 semua kan mati. Ya, putih cut di sini kan semua batu 5 mati. Oke, cuman apa yang dilakukan? Ya, yang Kaga malah dari sana gitu. Jadi arah sebaliknya gitu. Ya, ini kalau teman-teman lihat. Nah, di situ ya terus oke.
Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi kemungkinan sebenarnya pada di sini kayak mungkin lebih tepatnya ini sepertinya terjadi kesalahan dalam menggambar. Jadi sebenarnya di sini ini mungkin harusnya batu hitam. Ya, karena udah mendekati, udah Yose juga, udah akhir game juga. Ya, ini salah gambar aja sih. Ini harusnya hitam, ini batu hitam harusnya digambar, cuman ya, mungkin terjadi kesalahan jadinya putih. Terus putihnya sini ya hitam sini dan makan satu batu. Ya, coba bayangin ininya hitam, putih sini, ya mau nggak mau makan kan. Ya, jadi bentuknya nanti berakhir dengan yang posisi tadi gitu. Ya, posisi yang kayak ini gitu. Jadi tadi yang kesalahannya adalah ini tadi di yang sebelumnya tadi yang saya perlihatkan ini digambar warna putih. Ya, cuma sekarang ini sudah betul kembali. Ya, jadi itu sih. Oke, yang menariknya situ ya. Karena gambar ini kan nggak mudah juga ya, harus betul-betul teliti ada kesalahan nggak ya, ternyata masih ada kesalahan. Ya itu wajar juga sih, manusiawi juga. Oke. あいつがいる限りナンバーワンになれねえと知ったら親父もあっさり諦めやがる。どいつもこいつも。にしてもこいつやるな。 Nah, saya akan coba jelaskan sedikit di sini. Ya, ini di sini putih udah punya wilayah corner, ya kira-kira bentuk wilayah di sini. Di sini juga ada, ya hitam daerah sini dan hitam sini. Nah, di sini hitamnya si Hikarunya atau Sai-nya mungkin lebih tepatnya, dia coba masuk di sini. Di sini buat apa? Dia hendak motong di sini. Kan di sini ada celah kan? Gitu. Ya, dia tutup dulu celahnya. Oke, jadi tadi ada celah di sini ya, putihnya santai dulu. Saya ulangin sedikit ya. Oke, di sini kan hitamnya. Oke, di sini ada celah. Jadi sebelum nutup celahnya ya dia serang hitamnya dulu karena di sini jadi ada cutting point kan. Kalau putih di sini Atari, ini kena nyambung. Ini Atari ya dua batu mati. Gitu ya. Jadi sebelum protect cut dia nyerang dulu gitu. Nah, dia tutup cutting point-nya. Oke, ini putih pun ya dia memperlebar lah gitu biar memperluas wilayahnya. Nah, ini langkah yang benar-benar bagus ya. Jadi saya akan coba terangkan langkah hitam di sini. Pertama, keuntungannya adalah kalau misalkan nextnya hitam misalkan diberi kesempatan jalan lagi, hitam tentu bisa nyambung ke sini, jalan ke sini, dan ini bisa nyambung kan dengan temannya ya. Ini jadi bagus banget kalau nyambung. Jadi atau misalkan kalau putihnya di sini, blok putih ngeblok hitam di sini biar hitam nggak ke sini kan. Kalau ke sini kan tadi saya bilang dia kemungkinan bisa nyambung dengan temannya gitu ya. Kalau putih ngeblok sini, hitam bisa ke samping gitu, lompat ke samping. Jadi ini bagus banget, bisa ke kiri bisa ke kanan larinya gitu. Oke, nah putihnya juga dia blok hitamnya. へえ、この子意外とやるな。 Ya, tadi kalau teman-teman lihat, hitam terakhir cut di sini, terus putih lari ya. Dengan hitam cut di sini ya putih jadi bahaya, mau nggak mau dia lari gitu ya. Dan sementara di sini hitam masih baru punya satu mata, cuman putih pun di sini banyak cutting point-nya. Gitu. おいおい、冗談じゃねえ。こいつ、この俺が振り回されてる。 Kalau di sini ya, di sini ya di sini kan bilangnya aku tertinggal 4 moku oleh bocah ini atau 4 poin oleh bocah ini, tapi sebenarnya sih kalau dari omongannya ya, jadi sebenarnya kagaknya juga ngomong sebenarnya bukan ngomong ketinggal 4 moku atau 4 poin, tapi
dia tertinggal lah, situasinya lagi tertekan gitu ya. Jadi biasanya untuk opening kayak gini masih ini termasuk awal-awal ya gitu ya, mendekati fight, sedang fight lah ibaratnya kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong kita tertinggal 4 poin atau berapa poin. Pertama, poinnya belum bener-bener valid, masih bener-bener bisa berubah. Dan oke lah, tertinggal banyak gitu loh. Poinnya misalnya ya entah 4 poin atau berapapun gitu loh. Tapi kalau punya pengaruh yang kuat di suatu daerah gitu, atau di tengah gitu, atau bisa nyerang suatu batu ya, kita nggak bisa ngomong gitu. Jadi nggak ada profesional biasanya masih tengah jalan, apalagi awal-awal terus ngomong, aduh aku ketinggalan 2 poin, aduh aku ketinggalan 4 poin, ya nggak gitu. Jadi mungkin kalau yang ngomong gitu AI gitu loh. Jadi yang bisa ngomong-ngomong gitu AI. Jadi misalkan kalau ada teman-teman yang ngomong di tengah jalan, wah aku ketinggalan 2 poin atau ketinggalan 4 poin, ya itu kalian patut curiga gitu. Lawan kalian menggunakan AI, misalkan kalau kalian main online ya gitu, karena nggak ada begitu gitu. Profesional squad apapun nggak ngomong begitu. Aduh saya ketinggalan 4 poin. Ya mungkin sebenarnya bisa aja dihitung gitu, cuman ya nggak seperti itu gitu loh. Ya ketinggalan pun bisa ini kan, tergantung kan, kalau punya banyak pengaruh gitu loh. Lawan juga punya banyak aji gitu. Ya nggak ada yang ngomong gitu ya. Dan emang sebenarnya mungkin ini di sini salah terjemahan aja, karena sebenarnya kagaknya cuma ngomong sebenarnya dia yang agak kesulitan gitu ya, nggak menguntungkan posisinya. Mungkin lebih tepatnya itu. Oke, kita lanjut. 11 Ya, の15 tetapnya cut di sini. Sepertinya tarik. 14の16楽しいこの者東谷明には及ばないものの私の一手一手に面白い手を打ち返してくる勝つことなどどうさもないがまだまだ遊びの一手を試したい Nah, ini nanti ada yang menarik, saya akan coba bahas di bagian ini nanti. Nah, tadi kan hitamnya baru satu mata ya. Cuma sebenarnya masih ya nggak masalah gitu. Masih oke lah. Ya, menurut Kaga hitamnya yang bagus. そうなの？僕の元橋くんなんかもう顔真っ赤にして怒ってんの。ふざけるなーって。あいつ今頃。さっさと撃てよ。あ、ごめん。光そこじゃない Salah naruh. 待っただと？ふざけんじゃねえ。死んじゃっ Ya, た。 batunya karena salah naruh Hikaru jadi mati semua. 12の15さっきの一手が命取りだったな。 Ya, akhirnya batu hitamnya mati semua. そんなに？ Oke, jadi ya di sini ya Hikaru kan salah jalan di sini ya. Karena dia meleng di Atakari, dia akhirnya salah naruh jalan gitu ya. Salah naruh batu gitu. Cuman yang sebelumnya si ya そこじゃない Hikaru salah naruh jalan terus Oke, di sini maksudnya tunggu gitu, mati itu ya tunggu sebenarnya. Cuman mungkin maksudnya di sini adalah dia minta andu. Hikaru ini maksudnya bukan nunggu si Kaga suruh nunggu, tapi maksudnya tunggu dong, mundur-mundur andu gitu. Ya, jadi sebenarnya jadi kalau di Jepang itu maksudnya mata itu biasanya pemain Igo, Shogi pun sama, mereka kan tahu istilah itu mata itu maksudnya bukan mata, memang artinya menunggu, tapi maksudnya di sini orangnya minta supaya andu gitu ya. Tapi sebenarnya nggak boleh mainnya sudah, kalau sudah taruh batu salah taruh ya sudah, nggak bisa mundur lagi gitu. Biarpun misalkan sama temen lah ya, biarpun sama teman ya sebaiknya jangan dibiasakan lah gitu. Sekalipun sama teman, ini saran saya sendiri, sekalipun kalian main sama teman ya saya nggak menyarankan kalian minta andu gitu. Jadi dibiasakan, pikir matang-matang terlebih dahulu. Kalau memang misalkan salah ya sudah gitu loh. Risikonya itu. Jadi ego itu dibilang mirip sama kehidupannya itu, karena kalau kita sudah melangkah, kita sudah mengambil suatu keputusan, ya kita nggak bisa ngulangin lagi kan. Memperbaiki masih mungkin gitu kan. Tapi yang sudah kalian putuskan mengambil tindakan tertentu kan nggak bisa ditarik lagi gitu loh. Jadi maksudnya seperti itu. Kalian kalau main pun sama temen, saya sarankan jangan dibiasakan minta undo, ya.
Ya, bisa juga misalkan kalau di internet main online, maksudnya kalian misklik ya sudah gitu. Harus harus relakan gitu. Ya, makanya usahakan pikir matang-matang terlebih dahulu gitu ya. Jadi maksudnya di sini tunggu di sini maksudnya Hikaru tuh minta undo gitu. Oke, tapi sebelumnya di sini kan si Kagaknya bentar. いつ今頃さっさと撃てよ。 Ya, di sini Kagaknya pun tadi bilang, "Buruan cepatlah sedikit." Ya, itu pun sebenarnya nggak baik gitu ya. Jadi misalkan lawan main kalian tuh berpikir cukup lama gitu. Ya, kalian tunggu aja gitu. Tunggu aja sampai sampai dia memutuskan langkahnya gitu. Kalau pertandingan kan apalagi ada jam gitu ya. Jadi kalau dia mikirnya lama pun ya waktunya berkurang gitu. Tapi misalkan nggak menggunakan jam gitu ya. Jadi teman-teman pun ya jangan terlalu lama juga diusahakan mikirnya ya. Ya biar nggak kelamaan, lawannya juga nunggu ya secukupnya aja gitu. Tapi bukan berarti kalian bisa buruan dong, jalan dong gitu loh. Ya, jadi sama-sama saling menghargai, sebaiknya seperti itu. Jangan maksa orang cepetan jalan, atau kalian pun ya jangan bikin lawan ibaratnya kesal nunggu terlalu lama juga gitu lah. Jadi maksudnya kira-kira sendiri. Sebaiknya seperti itu, misalkan tanpa menggunakan jam gitu. Ya, tapi kalau pemain profesional bahkan main menggunakan jam, waktunya lama. Mereka bisa nunggu selama bisa bahkan berjam-jam gitu loh untuk satu langkah doang gitu ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi jangan coba maksudnya jangan memaksa lawan push gitu. Buruan jalan dong gitu atau lama nih gitu. Itu kurang sopan ya. Biarkan mereka mengambil waktunya gitu. Mereka berpikir baik-baik seperti itu. Oke. Terus saya ingin bahas ya. Oke, di sini ya kita majuin dulu aja. Oke, sejak hitam cut di sini ada putihnya panjang. おいおい、冗談じゃねえ。こいつ、この俺が振り回されてる。 Ya, ini cut di sini benar-benar bagus. Karena di sini hitam pun masih ada bisa cut di sini, gitu, celahnya di situ. Ya, ingat terakhir putih di sini. Ya. Ya, terus di sini emang kita nggak diperlihatkan papannya gitu sih. 14の16楽しいこの者東谷明には及ばないものの私の一手一手に面白い手を打 Ya, ち返し maksudnya di sini si saya tuh ngomong si Kaga ini dia ngebalas langkah-langkahnya dengan gaya yang berbeda dengan Akira gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. 勝つことなど造作もないがまだまだ遊びの一手を試 Oke. Oke. Di sini, itu kan Hikaru taruh di sini ya. Ini sebenarnya kalau yang buat mengerti, mungkin para pemain yang level dan ke atas, ya, ini bisa paham gitu. Ini langkahnya lucu. Kenapa? Ini nggak menyerang hitam, nggak menyerang putih juga gitu loh. Jadi kalau saya jadi putih, saya akan makan batu hitam ini satu dan semua beres gitu. Jadi ya ini memang langkah yang kita bilang lucu sih. Oke, kita lanjut dulu. Ya, dan Kagaknya pun makannya batu hitam yang ini. Sebenarnya harus dia makan ini gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, ini langkah lucu berikutnya. Ya, lagi-lagi hitamnya jangan di sini tuh buat pemain dan ke atas ini akan mengerti ini langkahnya buat apa gitu. Ini benar-benar lucu. Ya, jawabannya pun harusnya tetap putih makan ini. Makan hitam satu ini. Karena kalau misalkan nggak jalan, misalkan kalau putihnya nggak jalan memang bahaya. Kalau hitam ke sini Atari, terus bisa ini kan. Atau protect cutting point dulu, karena ini sente mesti lari, baru nyerang putih ini semua gitu loh. Cuman, ini lucunya hitamnya jalan ke sini dan ini yang paling lucu, Kagaknya nutup ini, bukan makan ini. Gitu. Kok bisa seperti itu? Jadi, saya sudah sempat singgung gitu ya. Game ini pun game profesional gitu. Aslinya game profesional, tapi kok bisa langkah-langkahnya lucu seperti itu gitu. Pemain dan yang lihat ini pun akan ketawa gitu. Langkahnya kan lucu sekali gitu. Sebenarnya ini cuma kesalahan teknis aja kok. Jadi mungkin yang pembuatnya atau yang bikin animasi ini salah memberikan urutan langkahnya. Jadi
ini kan game profesional ya, gitu. Jadi, tapi urutannya mungkin mereka kurang paham mana jalan yang mesti dijalankan duluan, urutannya seperti apa. Ya, jadi bentuknya seperti ini, lucu gitu. Ya, jadi kesalahan teknis aja sebetulnya. Ya, sampai sini bentuknya kesalahan teknis aja. Oke. 際どそうだけど、でも大丈夫かもしれない。だとすると形勢は互角か、いや黒がいいか。9の19。 Ya, jadi seperti itu ya. Tahu-tahu Hikarunya meleng kan lihat Akari, terus salah jalan, akhirnya dia ya tunggu gitu. Ya, ini yang saya bilang, saya jangan undo lah gitu, jangan dibiasakan. Makanya semua langkah harus dipikirkan dulu dengan matang-matang. Ya, semua mati. Ya, saya kan perlihatnya di sini. Oke, ya lihat bentuknya ini kena Atari ya, 1, 2, 3, 4, 5, dia kena Atari. Nah, misalkan kalau hitamnya nyambung di sini, putihnya Atari dari sini. Hitam kan nggak bisa ke sini karena bunuh diri. Hitamnya makan. Tapi kalau hitamnya makan ini, putih Atari lagi dari sini. Ya, hitam kalau nutup di sini, terakhir putih jangan sini, semua mati. Jadi memang ini semua hitamnya mati. Gitu. Ya, karena kesalahan langkah. Ah, 死んじゃった。仕方ありません。12の15。さっきの一手が命取りだったな。 Ya, jadi langkahnya Hikaru tadi ya membunuh dirinya sendiri. Itu yang agak bilang. Ya, akhirnya kemakan semua. Oke, saya akan jelaskan situasinya di sini ya. Semenjak batu hitam di sini mati ya, ini putih jadi gede banget, benar-benar besar sekali. Dan hitam ini otomatis langsung dalam posisi bahaya. Karena ini enak sekali buat diserang gitu. Jadi ya memang sih sebenarnya ini jadi kelihatannya putih unggul jauh sekali, karena di sini hitam pun jadi sedikit bahaya gitu ya, karena bakal diserang juga di sini sama putih gitu. Oke. Ya, dengan posisi seperti ini ya, hitam di sini juga ada hitam, memang terlihat besar, tapi ini yang memang poinnya besar sekali ya, karena ingat batu yang ketangkap itu akan jadi tawanan. Tawanannya itu buat ngurangin wilayah lawan. Artinya, tadi kan Hikaru ketangkap lumayan banyak kan di sini. Ada 5 batu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artinya, tadi wilayah Hikaru di sini 16 poin, gitu. Ya ditaruh, dibalikin ke wilayahnya Hikaru, hitam gitu. Jadi, kurangin 16 aja. Nih, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti wilayah hitam di sini nyaris hilang semua. Karena ini mati. Ya, berarti hitam bisa dibilang wilayah hitam hanya sebelah sini dan sebelah sini. Gitu. Jadi wilayah putih ya jauh lebih gede, plus kan masih bisa nyerang hitam di sini. Gitu. Oke, jadi ibaratnya ya, ini situasinya benar-benar nguntungin putih saat ini. Semenjak hitam mati. Gitu. Oke, tadi barusan sih ngomong Toryokai gitu. Itu bahasa Jepang, maksudnya artinya gimana mau nyerah gitu. Ya, maksudnya bukan, kalau di sini mungkin artinya ditulis sekarang ingin penuhi taruhannya gitu kan. Taruhan sebelumnya kalau Hikaru kalah kan suruh nyemplung ke kolam renang gitu. Oke, jadi sebenarnya ini kesalahan translate aja. Jadi maksudnya mau nyerah gitu. Ya, ini lagi-lagi sebenarnya nggak baik ya gitu, nggak bagus. Gimana mau nyerah gitu. Sekalipun ke teman sendiri ya sebaiknya jangan dilakukan itu gitu. Ya, jadi ya kalau memang lagi unggul ya sudah, maksudnya kalian pertahankan itu. Jadi nggak perlu sengaja kalian ibaratnya ya manas-manasin atau bilang gimana mau nyerah gitu, atau kayak dalam tanda kutip sedikit merendahkan gitu ya. Ya jangan melakukan seperti itu, apalagi ini dia kan sambil ngelempar-lempar batunya itu kan, ya jangan dilakukan gitu ya, itu nggak sopan dan nggak bagus. Ya suruh nyebur ke kolam renang. Oke, kita skip endingnya. Oke, jadi ya. Ini apa nih? Ada pet botolのキャップじゃない? さあ、今日はこれでやろうか。ちっ
したいね。これはね 6×6 のろくろ版なんだけど、最初はこれで十分だからね。Ya, jadi Umezawa Yukari Sensei ini ngomong ya, ini dia memperkenalkan papan kecil yang ukurannya 6x6. Nih, kalau teman-teman lihat ini 6-nya 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada juga loh papan Igo. Kalau mungkin ya teman-teman mungkin ada yang tahu papan kecilnya 9x9, 13x13, 19x19. Kan itu ganjil semua tuh garisnya kan. 19, 13, 9, bahkan 15 juga ada, itu kan ganjil gitu. Nah, ini 6. Kenapa 6? Jadi, ini sebenarnya buat belajar yang pemula banget. Pertama, ukurannya bahkan lebih kecil dari 9x9. Kedua, memang nggak sengaja dibuat nggak ada titik tanggennya. Nggak dibuat ada titik tengahnya. Kenapa? Karena dengan ada titik tengah di papan kecil, itu membuat rata-rata atau sebagian besar orang pasti akan jalan di tanggen dulu. Jadi untuk papan kecil pun, saya kalau masih main ya, saya masih suka main papan kecil juga. Ya senang main di titik tengah gitu. Nah, tapi untuk pemula atau dianggapnya yang baru pertama kali belajar, ya sebaiknya menggunakan papan yang jumlahnya garisnya genap. Kenapa? Agar tidak ada titik tanggen. Berarti nggak akan ada yang main di tengah gitu. Kenapa? Kalau nggak ada titik tengah, maka bisa lebih adil gitu loh. Misalkan gini, karena nggak ada titik tengah nih, kita mau nyari tengahnya nggak ada nih. Misalkan kalau hitam main di sini ya, putih bisa main di sini gitu loh. Hitam main sini, putih main sini. Jadi lebih adil gitu. Jadi ini memang metode ya mungkin baru-baru ini ya mungkin ya dari sini pun udah ada. Ya memang menggunakan papan yang jumlahnya genap ya tujuannya buat itu, menghilangkan titik tengah biar orang nggak dibiasain main di tengah dulu buat pemula ini ya. Ketika kita ngomong konteksnya pemula, biar enggak ngincerin tengah dulu gitu. Jadi maksudnya biar pembagiannya lebih adil gitu. Oke, ini mereka disuruh main sama Umezawa Yukari Sensei-nya, main di papan kecil. Oke, terus ini peraturannya Umezawa Yukari Sensei-nya ngomong, yang bisa makan 3 batu dulu dia menang. Jadi ini salah satu metode cara belajar untuk pemula. Jadi teman-teman misalkan ada mau ngajarin teman-teman nih gitu ya, teman lainnya gitu. Ngajarin Igo pertama kali, itu bisa menggunakan metode seperti ini. Pertama, mungkin menggunakan papan yang ada tanggennya. Artinya papan yang genap. Misalnya nggak punya ya, nggak apa-apa pakai papan biasa. Terus kita bisa coba metode seperti ini. Yuk, yang bisa dapat 3 batu duluan, dia menang. Ya, teman-teman bisa modifikasi nggak mesti 3 lah. 5 juga boleh, 10 boleh atau berapa gitu. Jadi seperti itu dulu gitu. Jadi diarahkan untuk terbiasa melihat Atari gitu atau batu mati itu seperti apa biar terbiasa dulu. Pelan-pelan gitu, step by step-nya itu bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini kalau teman-teman ingin mengajarkan teman-teman lainnya gitu. Ya. Silakan dicoba gitu ya. Dan ini ya uniknya memang dia menggunakan bidak yang gede-gede juga tuh. Ya, ini dapat 2 dulu si Mai-nya. Ini Mai-nya yang cewek nih namanya Mai. Nah, dia diwarnain nih, dikerjain. Dia dibikin sendiri. Itu kenapa bisa bikin kayak gini sih? Nah, si Mai-nya udah dapat 4 batu, dia makan 4 batu kan tadi. Ya, kita mudahin dikit. Ya, ini kan 3, terus ya dia 4. Jadi karena ya udah lebih dari 3 batu kan tadi syaratnya yang berhasil makan 3 batu duluan yang menangnya. Si Mai-nya berhasil makan sampai 4 batu ya udah selesai gitu. Jadi nggak perlu sampai pada tahap perhitungan gitu loh. Jadi kalau udah berhasil makan 4 batu ya selesai. Ya ini masih 2. Terus di sini ya si Mai-nya dapat makan lagi. Ya, ini selesai gitu loh. Oke, si Umezawa Yukari Sensei-nya udah. Dia baru ngomong setelah ya si Mai-nya ini dapat makan batu yang keempat ini, 4 batu gitu. Jadi nggak perlu sampai selesai. Jadi ini salah satu metode teman-teman bisa juga pakai kalau ingin mengajari ya pemula gitu. Oke, yuk coba main dulu yang berhasil nangkap sekian batu dia menang gitu loh. Jadi perkenalannya bisa cara seperti itu. Ya. Jadi menggunakan papan kecil gitu ya. Kalau punya yang nggak ganjil misalnya yang berjumlah genap ya lebih bagus lagi untuk pemula. Oke, atau bisa juga permainan biar nggak terlalu panjang. Kadang pemula ini punya kesulitan endingnya seperti apa sih gitu. Masih ada yang bisa dijalanin apa enggak sih?
ini sudah selesai atau belum sih, itu yang benar-benar pertanyaan paling umum sekali untuk pemula. Jadi mungkin ya sebelum ke arah sana gitu ya, diperkenalkan metode seperti ini dulu ya, sangat dianjurkan juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kita nanti bisa next lagi ke episode 5 ya. Jadi mungkin metodenya seperti ini. Saya akan coba mempost atau memajukan atau memundurkan video-videonya. Jadi dan saya akan menjelaskan bagian-bagian yang penting aja atau berhubungan dengan Igo aja. Oke, jadi terima kasih. Silahkan like, subscribe, komen, share juga channel ini ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik juga tentang Hikaru no Go atau ingin belajar Igo, Go, Baduk, atau Uechi. Silahkan share channel ini ke teman-teman lainnya juga, karena saya sudah memberikan baik video-video tutorial mengenai Igo ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa cek di kolom playlist. Gitu. Jadi saya sudah mengupload video-video juga buat pemula. Jadi buat teman-teman yang sama sekali belum bisa pun bisa mengikuti channel ini dan belajar dari sini. Gitu. Silakan cek di kolom playlist gitu ya. Silakan cek juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.